A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang kami muliakan, wabil khusus santri santriah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, kembali kita melanjutkan tadabbur kita, ngaji kita pada siang hari ini, melanjutkan surah Al-Maidah ayat 56. Sebelumnya kita sudah mengkaji dari ustadz kita dalam ayat 55. Apa yang dikatakan Allah? Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ini dikatakan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 55. Artinya sebelum ayat ini sudah ada yang disampaikan informasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya janganlah kamu jadikan pemimpin mereka dari kalangan Yahudi dan Nasara. Kenapa? Kata Allah, karena mereka tidak akan pernah membawa kamu kepada kebaikan. Mereka tidak akan pernah membawa kamu kepada kesejahteraan dan keadilan. Mengapa? Karena Allah saja mereka ingkari, Rasul saja dia ingkari, apalagi kamu sesama manusia akan lebih dia ingkari di dalam kehidupan. Ini alasan Allah mengapa jangan memilih pemimpin, wali atau aulia, pembahasan yang lalu, karena kamu akan dicenderai, kamu nanti pasti akan diingkari. Mengapa? Karena kata Allah, mereka yang kafir, yang dari kalangan Yahudi dan Nasara ini dalam sejarah dikatakan mereka adalah orang-orang yang munafik. Munafik itu apa? Kalau dia berjanji pasti dia ingkar. Kalau dia diberi amanat pasti dia khianat. Kalau dia berkata pasti dia dusta. Inilah karakter orang-orang yang dikatakan karakter orang-orang kafir. Maka itu Allah ingatkan, kami saja, kata Allah, Allah dan Rasulnya dia hianati, dia ingkari, dia dustai, apalagi kamu makhluk Allah. Nah, kembali dalam surah ayat 55 ini, Al-Maidah 55, Allah juga ingatkan lagi, sesungguhnya penolongmu itu hanya Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Nah, siapakah Allah, siapakah Rasul dan orang beriman itu? Yang dikatakan sini, carilah pemimpin kamu adalah orang-orang beriman. Artinya dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Siapakah mereka yang beriman itu? Dikatakan oleh ayat ini adalah mereka yang melaksanakan atau mendirikan sholat. Yang kedua, mereka yang menunaikan zakat atau juga turunannya, infak, wakaf, sedekah. Inilah orang yang beriman itu. Dan yang ketiga, kata Allah, siapa orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya itu adalah mereka yang senantiasa tunduk, taat dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beriman dalam ayat ini. Jadi pertama mendirikan sholat, kedua mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan ketiga mereka yang taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selain itu, apakah mereka, kalau kamu jadikan pemimpin, mereka bisa memberikan perlindungan padamu, bisa memberikan penolong padamu, bisa memberikan pertolongan kepadamu? Tidak, kata Allah. Tidak. Itu hanyalah janji-janji dusta. Hanyalah mereka berjanji karena ada maunya. Tapi kemudian pasti
kamu akan diingkari, kamu pasti akan dikhianati. Nah, ayat hari ini kita bahas ayat 56 dari Al-Maidah. Al-Maidah ayat 56 mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawallallaha wa rasulahu wallazina amanu fa inna hizballahi hubul ghalibun. Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh dialah hizballah, pengikut Allah. Dan pengikut Allah itulah orang-orang yang menang. Nah, ini Allah ingatkan kita semua bahwasanya siapa saja yang menjadikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, sebagai pemimpinnya dalam hal ini, yang tadi dipilih sebagai pemimpinnya, maka dia adalah orang-orang yang mengikuti atau pengikut Allah dan Rasulnya. Dan mereka dijamin oleh Allah, mereka itulah yang pasti menang. Nah, di sini ada kata-kata yang dikatakan Allah, yaitu kata kunci, bahwasanya orang yang beriman itu penolongnya adalah Allah, yaitu Hizbullah. Apa itu maksudnya Hizbullah atau Hizbullah yang kadang-kadang sering dipelesetkan pada hari ini? Karena penolong kita itu ada dua, Hizbullah atau Hizbus Syaitan. Jadi kalau kita tidak minta tolong pada Allah, pasti orang ini meminta tolong pada syaitan. Karena hanya dua itu pertolongan dalam hidup ini. Jadi kalau dia tidak minta pertolongan pada Allah, Rasulnya, atau dia adalah orang beriman, pastilah dia Hizbus Syaitan. Dia meminta pertolongan pada syaitan, dan dia adalah orang kafir. Hanya dua itu. Oleh karena itu kata Allah, barang siapa yang Hizbullah. Siapa Hizbullah itu adalah orang-orang yang mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan apa yang dilarang oleh Allah, dan mengikuti apa yang diuswahkan, dicontohkan oleh Rasulullah di dalam kehidupannya. Itulah Hizbullah. Artinya mereka adalah orang-orang yang membuat kekuatan, membuat persatuan dan kesatuan. Untuk apa? Untuk mendekatkan ketaatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Hizbus Syaitan, kafir, adalah mereka yang membawa kekuatan yang juga kepatuhan, yaitu selain daripada Allah kepada syaitan. Jadi mereka yang Hizbus Syaitan adalah ahli syaitan, pengabdi syaitan. Dan Hizbullah adalah mereka pengikut-pengikut yang taat pada Allah dan pengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang beriman. Nah, kembali diingatkan Allah dalam hal ini, siapakah mereka-mereka yang dikatakan beriman tadi? Mendirikan sholat. Apa ciri mendirikan sholat itu? Apakah sudah sholat mereka dianggap beriman? Belum, kata Allah. Apalagi ciri khas orang beriman yang mendirikan sholat itu? Sholatnya adalah khoshi'un. Sholatnya yang dia laksanakan dengan khusyuk. Khusyuk itu minimal setidaknya ketika dia membaca ayat-ayat dalam sholat, membaca bacaan-bacaan dalam sholat, minimal dia bisa pahami setidaknya dari apa yang dia baca. Dia mengerti gerakan apa yang dia lakukan, dan dia fokus kepada Allah SWT dalam pengabdian sholat itu semata-mata karena Allah, bukan karena siapa-siapa, bukan untuk siapa-siapa, dan bukan pula sholatnya terpecah belah. Ada yang dinamakan sholat sukaro. Sholat sukaro itu apa? Sholatnya mabuk. Bukan mabuk karena minuman. Kata Rasulullah, mabuk di sini adalah orang yang sholat, tapi dia apa yang diucapkan dengan apa yang dimaknakan dalam hatinya tidak nyambung. Beda antara yang dipikirkan, dia ucap dengan apa yang ada di hatinya. Itu namanya sholat sukaro. Nah, yang diminta Allah adalah sholat khoshi'un. Apa artinya itu? Konsenkan, pusatkan pikiran kita, sholat semata-mata adalah karena Allah. Lalu ucapkan apa yang ada dalam lisan kita, itu juga yang kita maknakan dalam ucapan-ucapan
yang nyambung dengan apa yang ada di hati kita. Inilah dikatakan sholat yang khusyuk, khosa'a, yaitu sholat yang sejiwa, yaitu selaras apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan dengan apa yang kita bahasakan di dalam hati kita. Inilah yang diminta Allah, sholat kita sebagai bukti kita orang yang beriman. Bukti kedua, dia sholat. Sholat apa yang paling menentukan seseorang beriman atau tidak? Adalah sholat subuh. Barang siapa yang sholat subuh dan subuhnya benar, sempurna, maka benarlah sholat ke belakangnya. Zuhurnya pasti benar, asarnya akan benar, maghrib dan isyanya pasti benar. Tapi kalau subuhnya tidak dilakukan, subuhnya kesiangan, subuhnya juga kadang tidak dilakukan atau dilakukan sendirian, kadang-kadang juga ditinggalkan. Nah, ini menunjukkan bahwa keimanan seperti ini bukanlah keimanan yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang sholatnya apa? Khosyi'un. Dan sholatnya diawali dengan apa? Dengan subuh yang baik dan benar. Barulah nanti sampai sholat yang lainnya akan sempurna. Pun begitu juga orang yang mengeluarkan hak-hak Allah dalam dirinya dengan zakat, dengan sedekah, dengan infak. Allah telah berikan pada kita nikmat, anugerah, karunia, rezeki, kesehatan. Ini semua nikmat pada Allah. Nikmat yang diberikan Allah pada kita. Nah, Allah minta keluarkan hak-hak Allah dari rezeki yang kita peroleh dalam kehidupan kita itu. Sebelum Allah merampas, mengambil rezeki itu kembali dengan cara Allah. Yang Allah berikan sakit pada kita, yang Allah berikan musibah pada kita, yang Allah berikan bala pada kita. Inilah cara Allah mengambil secara paksa hak-haknya di dalam diri kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, hadirin berbahagia, anak-anakku yang berbahagia. Siapakah yang diberikan kemenangan oleh Allah? Adalah Hizbullah, bukan Hizbus Syaitan. Hizbullah adalah mereka yang bertekad bersatu dan juga taat dan patuh untuk mendirikan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan taat dan patuh untuk melakukan kezaliman, kemungkaran dan kejahatan kepada manusia lainnya. Itulah Hizbullah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, bukan Hizbus Syaitan. Hizbullah adalah mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat dan sedekah, dan melaksanakan ketaatan, kebaikan, kemaslahatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan merekalah yang diberikan kemenangan, merekalah yang pasti menang, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam perjuangan. Dan barang siapa yang memilih pemimpinnya dari kalangan kafir, Yahudi dan Nasoro, maka kata Allah, mereka dimasukkan, digolongkan sama dengan orang yang mereka pilih. Kalau mereka pilih Yahudi, maka sama mereka dengan Yahudi, kafir Yahudi. Kalau mereka memilih Nasoro, maka sama mereka dengan kafir Nasoro. Na'udzubillahi min zalik. Dan kita dikecam orang-orang yang ingkar kafir di sisi Allah ini, maka disiapkan yaitu neraka jahanam, baik di dunia maupun di akhirat sana. Barakallah, semoga Allah memberikan ridho pada kita, berkahi kita, dan selalu kita dalam istiqomah, tetap dalam Al-Quran, tetap dalam uswah Rasulullah, dan juga tetap dengan Hizbullah, ketaatan, beribadah dan hidup bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.